Haleluya. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan kita di channel Peter Pras. Kali ini oke. Kali ini tumben saya yang membuka dulu obrolan kita. Hari ini biasanya Mas Peter yang membuka. Katanya suruh belajar. Katanya mau bikin channel sendiri biar rame. Hari ini kita di suatu tempat yang sejuk. Kenapa? Setiap ada saya pasti kita ngobrol, rekaman, bikin sesuatu di tempat yang ada pohon-pohonnya. Ya, karena saya suka tempat-tempat yang alam yang begitu banyak pepohonan, terasa sejuk, damai ya. Dan kita nggak pernah pergi ke tempat-tempat yang jarang sekali ke tempat yang ke mall atau ke swalayan atau kemana, jarang sekali karena memang nggak suka ya, bukannya nggak mau tapi memang nggak suka. Saya lebih senang diajak jalan-jalan ke tempat yang banyak pemandangan, ada tantangannya. Wah, ngeri. Oke. Kebetulan ini sore hari kita refreshing, jalan-jalan. Kolo-kolo tumben. Tiap hari kita jenuh menghadapi cucian. Sore hari ini kita jalan-jalan bersama anak-anak kami, tapi anak-anak di sana. Dan kesempatan hari ini saya ingin berbagi kisah sebuah kesaksian atau sebuah kisah ini ya. Kisah dan kesaksian. Oke, kisah. Kisah tapi mengandung kesaksian. Kita mau berbagi sebuah kisah tetapi mengandung kesaksian, yaitu tentang kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dan cara Tuhan yang ajaib, yang wow, mustahil bagi kita tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimana pertemuan kita atau bagaimana kita bisa menjadi pasangan suami istri itu suatu tantangan yang sangat berat bagi kami, karena pada waktu itu memang saya, keluarga saya terutama tidak menyetujui hubungan kami, pada saat kami menjalani hubungan pacaran, istilah dibilang pacaran. Ya, orang Jawa itu, orang zaman dulu itu masih berpikir tentang tentang adat, tentang martabat, derajat dan segala macam itu. Karena keluarga saya memang asli dari Jogja dan benar-benar adat itu masih melekat dalam kehidupan mereka, dan bisa dibilang bagaikan langit dan bumi itu hubungan kita susah untuk dipersatukan. Nah, sampai saya waktu itu sudah bekerja dan kami menjalin hubungan secara tidak diketahui orang tua kami karena tidak setujui, dan sampai orang tua kami, keluarga saya, memisahkan saya dengan Pak Pras, memisahkan saya dengan dia, dan saya diajak ke Bali karena kebetulan kakak saya ada di Bali, dan saya diajak ke Bali pertama sih untuk main, hanya untuk sekedar berkunjung dan bermain di sana, liburan. Tapi lama-lama saya ditawari pekerjaan dan saya bekerja di sana. Pada saat itu saya tidak begitu mengerti, tidak begitu ngeh gitu, kenapa saya harus bekerja di Bali sedangkan di kota kami sendiri ada pekerjaan gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang keluarga saya rencanakan itu secara nggak langsung untuk memisahkan saya dengan dia. Saya bekerja di sana dan entah kenapa seperti saya itu bukan lupa total, bukan, seperti saya itu males
malas ketemu dia, malas berhubungan telepon. Kita berhubungan lewat telepon dan ya, tapi tidak berlangsung lama suami saya menyusul ke Bali. Dia juga bekerja di melayani Tuhan di sebuah gereja di Bali, dan di situ mungkin karena iman suami saya yang begitu kuat dan dia mengetahui kalau saya sebenarnya sedang sedang Pokoknya ada yang nggak beres. Oke. Ya, dia mengetahui, dia sadar kalau saya tuh ada yang tidak beres dalam diri saya. Kenapa saya tiba-tiba menjauh, bukan menghilang tapi menjauh sedikit demi sedikit dari dia. Dan puji Tuhan, tapi dia terus berdoa dan dia mengingatkan pada saya, dan saya juga diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Dan itu suatu hal yang menurut saya sangat sangat penuh perjuangan, penuh tantangan. Sampai sebegitunya saya terpisah dan dibuat lupa akan dia, tapi karena iman suami yang kuat, dia terus berdoa dan saya juga diingatkan oleh Tuhan, kami kembali bersatu, kami kembali ingat lagi akan satu dengan yang lain. Dan puji nama Tuhan, kami bisa kembali berkumpul di Bali, kami bisa menjalin hubungan kembali dengan baik, dengan penuh sukacita, walaupun pada awalnya memang tidak disetujui dan memang sengaja dipisah, tapi oleh karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dan oleh kasih Tuhan kami dipertemukan kembali di tempat itu. Dan kami percaya apapun yang manusia buat untuk kami, untuk memisahkan kita, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan karena kehendak Tuhan, karena rencana Tuhan pula, kami dipersatukan kembali di tempat yang lain, bukan di kota kami, tapi kami masih dapat berhubungan kembali, kami dapat saling mengasihi kembali. Dan puji Tuhan, itu melewati proses yang sangat panjang. Selama kurang lebih 3 tahun kami pacaran, dan umumnya orang pacaran itu senang happy jalan kemana happy senang. Tapi selama 3 tahun itu kita pacaran penuh dengan tantangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan liku-liku. Iya, penuh dengan liku-liku cinta, liku-liku. Ya oke lah. Tapi itu suatu perjuangan buat kami, buat modal juga untuk kami, karena pada saat kami sudah menikah itu jadi sebuah peringatan, jadi sebuah alarm. Ngapain kita bertengkar, sedangkan kita bersatu pun susah gitu loh. Jadi kalau mau bertengkar juga mikir, wah yo jangan lama-lama. Terus singkat cerita, selama 3 tahun kita berpacaran, mustahil sekali untuk keluarga saya menyetujui suami saya untuk kita dapat menikah. Tapi ada suatu mujizat terjadi, ada suatu keajaiban di mana Tuhan menyatakan mujizatnya lewat kedua orang tua saya, keluarga saya terutama. Pada saat itu tiba-tiba mereka menelpon saya dan suami saya untuk menanyakan, kalau kamu serius kepada anak saya, kapan kamu akan melamar dan menikahi dia. Wow, itu sangat-sangat mustahil bagi kita. Kenapa tiba-tiba orang tua saya
menanyakan hal seperti itu, padahal sebelumnya mereka sangat menentang, kamu nggak boleh pacaran apalagi menikah dengan keras gitu. Dan tapi suatu keajaiban terjadi tiba-tiba saat saya bekerja dan suami saya bekerja, orang tua saya telepon dan menanyakan hal seperti itu. Sudahlah, kami tahu kalau Pras itu orang yang baik. Orang tua kami ngomong sama saya seperti itu, Pras itu orang yang baik, orang yang setia dan jujur, terlebih apa adanya dan setia kepada Tuhan. Karena memang dari dulu dia itu memang orang yang tidak neko-neko, lebih pendiam, tidak neko-neko dan rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Dan situ orang tua saya menjadi luluh. Tuhan membukakan pintu hati orang tua saya untuk menyetujuinya dan dengan segera menelpon saya dan suami untuk menanyakan kapan kamu akan melamar dan menikahi saya seperti itu. Dan kami berdua sangat senang sekali, sesuatu yang kami duga nggak akan mungkin lah kita dapat satu gitu, tapi semua itu dibuat mungkin oleh Tuhan Yesus dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu memang benar-benar nyata. Amin. Dan disitulah kami bersyukur, sangat bersyukur karena Tuhan menyatakan keajaibannya, mujizatnya kepada kita. Dan seketika itu beberapa bulan kemudian kami pulang ke kota kami untuk membahas tentang lamaran dan prosesi pernikahan kami. Dan selanjutnya mungkin di waktu yang akan datang kita akan menceritakan kembali setelah kami menikah itu juga nggak enjoy, nggak enak, banyak juga hal yang kami lalui, suka duka kami pada saat setelah menikah. Itu masih banyak hal yang lain, nanti di lain waktu akan saya ceritakan, akan kami ceritakan. Di sini kami sedikit berbagi kisah tentang pekerjaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, bahwa apapun kuasa-kuasa di dunia ini yang tidak benar, kuasa kegelapan apapun itu mampu dikalahkan oleh Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya yang mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Dimanapun juga itu sudah saya alami, karena ya memang Tuhan itu memang dahsyat, ajaib perbuatannya, memang kami percaya seperti itu. Dan kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, kami tidak akan bisa bersatu, kami tidak akan bisa menikah sampai sekarang. Bahkan pada waktu itu ada juga yang membicarakan seseorang yang mereka bilang orang pinter, bukan pemuka agama, orang pinter yang ada di kota lain, mengatakan kamu itu nggak jodoh dengan Pras, kamu itu nggak jodoh dengan Pras. Terus pada saat dia berkata seperti itu, saya dalam hati saya menolak segala perkataan-perkataan yang tidak memberkati seperti itu. Saya tolak dalam nama Yesus. Dan memang kuasa Tuhan bekerja. Memang pada saat itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu ya. Dia pun juga ada orang yang berbicara seperti itu, kamu tuh gak jodoh sama Maria, kamu tuh gak jodoh sama Pras. Ada yang seperti itu, untuk membuat kami lemah, untuk membuat kami mundur. Tapi kami tidak akan mundur dan tidak lemah, karena kami punya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang mampu mengalahkan segala perkataan-perkataan yang tidak benar, segala kutuk-kutuk, sakit, penyakit apapun itu. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus semua dapat dipatahkan. Dan puji Tuhan, semua perkataan-perkataan yang mereka bilang orang pintar itu tidak ada yang benar. Dan sampai hari ini kami masih bisa bersatu, kami masih bisa berkumpul kembali bersama-sama. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kami percaya seperti itu.
100% bahkan 1000% kami percaya Tuhan Yesus dahsyat. Mungkin sedikit cerita kisah dari kami, kisah sekaligus kesaksian kebaikan Tuhan. Jadi buat saudara-saudara, buat teman-teman, anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami suatu pergumulan, suatu kisah hubungan kalian dalam masa-masa pacaran, kalian berpikir nggak mungkin lah kita bisa bersatu. Jangan khawatir, hilangkan segala pikiran-pikiran buruk itu. Nggak usah khawatir, tetap percayakan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena jodoh, kematian, apapun itu rahasia Tuhan, kita tidak bisa menentukan. Dan asal kita percaya, semua hal yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan yang terbaik, dan semua akan indah pada waktunya. Itu memang benar. Benar, terbukti. Iya, sudah terbukti, dan kami mengalami, benar-benar kami mengalami masa-masa yang sulit, bahkan kami terpisah, dan oleh mujizat Tuhan kami boleh kembali bersama, bersatu, dan dipertemukan dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang penting tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah lupa akan kasih Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus semua boleh terjadi. Tolak segala kutuk, segala perkataan yang tidak benar. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan sedikit apa yang dikatakan orang tadi bilang orang pintar ya. Ada orang pintar itu yang mengatakan orang pintar itu ya memang betul, karena orang pintar itu lebih pintar dari yang mengatakan. Jadi yang mengatakan orang pintar itu adalah orang yang bodoh, ya, adalah orang yang bodoh. Nah, ada di balik kesaksian dia ada yang lebih dahsyat lagi. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi di detik-detik saat-saat terakhir kami pacaran gitu. Saat-saat terakhir pacaran dan untuk menjelang pernikahan. Di waktu itu dalam minggu itu ya, dalam minggu beberapa hari itu dia sempat terpengaruh, nggak tahu bagaimana, kami mengalami sedikit masalah, guncangan. Jadi dia sudah menyerah, pasrah dia. Nah, terus saya juga mendapatkan sedikit masalah dengan dia. Nah, pada sore hari saya sangat merasakan sedikit galau. Nah, sedikit merasakan kegalauan. Akhirnya rasa malu saya itu sepertinya hilang. Saya berteriak, di belakang ada mes tempat saya bekerja itu. Nah, jadi kami bekerja menginap situ, di belakangnya itu ada sawah. Nah, di belakang situ saya berteriak sekencang-kencangnya menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Dan saya membawa perasaan saya yang sedang alami saat itu, sehingga teman-teman sekerja yang ada di mes itu sampai keluar menghampiri saya, mengatakan, "Ada apa, Pras?" Saya bilang, "Tidak apa-apa." Dia bilang, "Tidak apa-apa." Nah, setelah itu beberapa hari, 1 hari atau 2 hari itu, dengan sangat tidak saya sangka, tidak
diduga tiba-tiba orang tua dari istri saya menelpon saya untuk kapan pulang, segera melamar. Jadi saya ditanyakan seperti itu, dan saya ya dengan perasaan saya pada waktu itu senang bingung kok bisa begini ya. Ternyata saya pikir-pikir, ketika saya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi saya berteriak sekencang-kencangnya itu tidak sia-sia. Itulah, bukan berarti ketika kita berbicara dalam hati Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar, tapi ketika kita berani menyebut nama Yesus dengan lantang hingga didengar oleh orang-orang itu, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Dan itu dahsyatnya di situ. Kalau kita tidak malu, kalau kita tidak ragu untuk menyebut nama Tuhan hingga didengar oleh telinga orang-orang itu, maka kita selalu akan ditolong Tuhan. Nah, jadi siapapun yang bisa, yang berani berseru kepada Tuhan di saat keadaan apapun, itu pastilah Tuhan akan mendengar. Karena ketika kita berteriak itu tidak mungkin kita berteriak dengan suara yang kosong, pastilah keluar dari hati kita. Jadi ketika kita membawa hati kita itu memanggil, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Ya, saja saksian saya, tambahan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya mungkin seperti itu dulu kisah perjalanan kita 3 tahun kita berpacaran. Begitu banyak rintangan, tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita dapat dipertemukan kembali dan dipersatukan kembali dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan mungkin cukup segitulah cerita dari kami. Lain waktu kami akan kembali bercerita tentang kisah kami setelah menikah. Masih banyak hal yang keajaiban, yang mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saya hamil dan mempunyai anak, itu semua karena karunia Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang kami alami. Jadi tidak hanya 1-2 kesaksian, sudah saya katakan sejak awal, kalau kesaksian kami ini kalau dikumpulkan dibuat satu video nggak akan selesai 2 jam 3 jam, sangat banyak sekali. Makanya jika saudara ingin menonton kesaksian kami berikutnya, silakan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu saja ya. Kalau enggak dipencet lonceng notifikasi tidak muncul, dipencet dulu itu subscribe-nya, itu mungkin akan muncul tanda lonceng sehingga bisa dinyalakan notifikasinya ya. Itu saja. Mau ditutup saya atau oke. Itu saja untuk pertemuan video kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya dimanapun berada. Jangan lupa, jika saudara suka terberkati dengan kesaksian ini, silakan share di teman-teman saudara atau siapapun yang menurut saudara ingin dibagikan kesaksian ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.